hadapan kita 23 unit kendaraan pengawal motor dan 9 pengawal mobil milik Pusat Polisi Militer Mabes TNI, Puspom Angkatan Darat, Puspom Angkatan Laut, dan Puspom Angkatan Udara buatan Jepang tahun 2018 digunakan untuk pengawalan protokoler kenegaraan. Selanjutnya, melintas di hadapan kita 2 unit P6 ATAF milik Kopassus dan 1 unit ATAF milik Brigif 1 PAM Ibu Kota, merupakan kendaraan khusus segala medan dengan dipersendai kesehatan mesin kaliber 7,62 mm. Selanjutnya, 9 unit Maung merupakan produksi anak bangsa dari PT Pindad tahun 2023 sebagai kendaraan angkut personil. Selanjutnya, 1 unit LC Jungle milik Satuan Kopassus. Berikutnya, 1 unit PGD LC adalah kendaraan khusus pertempuran jarak dekat milik Satuan Kopassus. Selanjutnya, kendaraan STOTM milik Pusat Perhubungan Angkatan Darat yang berfungsi sebagai alat komunikasi mobile berbasis satelit. Selanjutnya, 1 unit Monok merupakan alat peperangan elektronika untuk mencari sasaran. Selanjutnya, 2 unit Rantis LC dan 2 unit perahu RHIB adalah kapal motor cepat dengan kelincahan dan tenaga mesin yang tinggi milik Satuan Kopassus. Selanjutnya, 1 unit Rantis Tangga adalah sebuah kendaraan khusus yang dapat membantu pasukan khusus. Melintas selanjutnya, 4 unit Mistral Atlas buatan Prancis berada di atas platform kendaraan Komodo buatan PT Pindad yang mampu menembak sasaran udara sampai dengan jarak 6 km. Selanjutnya, rudal Mistral MPCV. Selanjutnya, rudal StarTech MMS merupakan rudal jarak pendek Arhanud TNI Angkatan Darat. Rudal buatan Inggris ini mampu menembak sasaran udara pada jarak 7,5 km dengan kecepatan mencapai 3 Mach. Selanjutnya, 3 unit Panzer P150 Inkai adalah kendaraan tempur beroda yang berguna untuk mengintai medan terdepan. Selanjutnya, Rangun P150 Cannon adalah kendaraan pengembur yang dibekali senjata utama. Selanjutnya, 2 unit Panzer Badak 6x6 milik Satuan Kopi Kavaleri 1 Kostra. Berikutnya, 2 unit Anoa 6x6 ambulan merupakan varian Anoa yang diperuntukkan bagi petugas medis. Melintas selanjutnya, 3 unit Panzer Anoa 6x6 Komando buatan PT Pindad yang memiliki fungsi sebagai kendaraan lapis baja untuk angkut unsur komandan. Selanjutnya, Anoa Morse merupakan varian Anoa yang dilengkapi dengan pelontar mortir. Selanjutnya, Meriam Caesar adalah meriam buatan Prancis dengan kaliber 155 mm dengan jarak jangkauan 39 km. Selanjutnya, 2 unit Spider Excavator
adalah salah satu alat berat khusus yang dimiliki oleh Zeni Konstruksi Angkatan Darat. Selanjutnya, 3 unit Astros adalah kendaraan buatan Brazil, memiliki jangkauan jarak capai 100 km dan bisa menghancurkan sasaran seluas 500 sampai dengan 1,5 km persegi. Melintas berikutnya, 2 unit MP3, 1 amphibious Poton, merupakan kendaraan yang dapat berfungsi sebagai jembatan yang mampu menahan beban seberat 85 ton. Selanjutnya, 1 unit Tatra Volt merupakan kendaraan angkut karpet baja yang terbuat dari panel aluminium. Selanjutnya, 3 unit tank Marder milik Batalion Kavaleri 1 Kostrad dilengkapi dengan kaliber kanon Reinti Metal kaliber 20 mm. Selanjutnya, 6 unit tank Leopard milik Batalion Kavaleri 1 Kostrad dilengkapi dengan kaliber kanon 120 mm yang dapat menghancurkan apa saja yang menjadi sasaran tembakannya. Saya nanti pas di sini. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan defile alutsista TNI Angkatan Laut. Merupakan gabungan dari kekuatan sistem senjata armada terpadu yang terdiri dari kekuatan pasukan KRI, pesawat udara, marinir dan pangkalan yang dipimpin oleh Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 1, Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik MMDS yang terdiri dari kendaraan Tatrapan dibuat pada tahun 2015 dan masuk ke Indonesia pada tahun 2016. Selanjutnya melintas di hadapan kita, rudal Yakon buatan Rusia, mampu mencapai target hingga 400 km. Di belakangnya, rudal Harpoon buatan Amerika Serikat, mampu mencapai target hingga 240 km. Berikutnya, torpedo SAT buatan Jerman dengan jarak jangkauan 80 km. Di sebelahnya, torpedo Steam Gas buatan Rusia. Selanjutnya, rudal Exocet MM38 buatan Perancis. Berikutnya, torpedo MK44 dan torpedo MK46. Selanjutnya, rudal C705 buatan Cina. Berikutnya, rudal C802 buatan Cina, mampu mencapai sasaran hingga 180 km. Berikutnya, rudal Siket buatan Inggris, rudal Mistral buatan Perancis, dan rudal Strela buatan Rusia. Selanjutnya, rudal VL Mika buatan Perancis. Berikutnya, rudal Exocet MM40 Blok 3 buatan Perancis, mampu mencapai target hingga 250 km. Selanjutnya, kendaraan jenis flyer produksi dalam negeri tahun 2001 membawa 5 personil Kopaska untuk operasi urban warfare. Selanjutnya, Seal Carrier merupakan kapal selam ini dengan 6 personil combat diver Kopaska. Subswimmer membawa 6 personil manusia katak yang siap melaksanakan sabotase bawah air. Berikutnya adalah 2 unit swimboat yang membawa 1 tim para scuba Kopaska. 1 unit Sea Rider membawa 1 tim Kopaska dalam operasi VBSS atau Visit Port Search and Seizure. Selanjutnya adalah 2 unit subskimmer Denjaka, merupakan jenis rigid hull inflatable boat yang bisa meluncur di permukaan laut maupun bisa juga menyelam. Selanjutnya 3 unit ATAV, melintas di hadapan kita 3 unit ATAV. Berikutnya 6 unit Kia Strela yang dilengkapi dengan rudal AL Strela 1. Berikutnya 2 unit kendaraan Digital Direction Fender 550. Digital Direction Fender 550 merupakan kendaraan komunikasi dan elektronika. Selanjutnya 2 unit mobil Hyperbaric Chamber dan 1 unit EOD atau Explosive Ordnance Disposal yang merupakan kendaraan untuk merecovery para penyelam. Berikut
Berikutnya 6 unit Rumkit Lab masuk di jajaran Korps Marinir tahun 2023 mendukung kesehatan pada saat latihan, operasi penanggulangan bencana, dan lain-lain. Berikutnya 3 unit Howitzer 105 mm yang merupakan kesenjataan tempur andalan yang dimiliki Korps Marinir. Selanjutnya melintas 2 unit Alligator yang masuk di Indonesia pada tahun 2016. Melintas selanjutnya 2 unit MRLS Vampire, 2 unit RM70 Grade, dan 2 unit Norinco. Selanjutnya 3 unit BTR-4, Rampur BTR-4 yang penting untuk mobilitas pasukan infanteri. Melintas selanjutnya 6 unit BMP-3F yang dibuat pada tahun 2010, merupakan kendaraan amfibi berlapis baja yang memperkuat kavaleri di jajaran Korps Marinir. Selanjutnya 3 unit PT-76 dibuat pada tahun 1961. Berikutnya 6 unit BTR-50BM dibuat pada tahun 1961. Mengikuti di belakangnya 3 unit BVP dibuat pada tahun 1998 milik Korps Marinir. Selanjutnya 4 unit LVT-7A1 yang dibuat pada tahun 1984. Marilah kita saksikan bersama alutsista TNI Angkatan Udara melintas di hadapan kita. Multi-Role Combat Vehicle Comget merupakan platform kendaraan perang kota multifungsi. Berikutnya, kendaraan taktis serbu Altera Esol PHAL B6 atap buatan Indonesia. Selanjutnya, Indonesia Light Strike Vehicle dan P2 Komando, kendaraan khusus serbuan penyelamatan dan escape. P2 Tiger dan EPC Turangga digunakan sebagai sarana serbuan cepat dan mobilitas dalam perang kota. Berikutnya, senjata penangkis serangan udara dari Meriam Arcane Sky Shield, Rudal, dan Rudal KW-3 serta launcher target drone scrap sebagai simulasi sasaran udara. Selanjutnya, GPS dan radio jammer sebagai jammer signal elektromagnetik. Selanjutnya, Ransus JVEC digunakan tim Dalpur Kopasgat dalam mendukung operasi close air support. Radar Smart Hunter S311 dan radar surveillance digunakan untuk deteksi dan identifikasi serta menemukan arah datangnya target atau sasaran. Melintas berikutnya, Ransus Combat and CCS untuk mengkonversi komunikasi data serta mobile dan mirroring tampilan display radar. Selanjutnya, M3CS, kendaraan pos komando mobile dalam mendukung operasi Kopasgat. Melintas berikutnya, Decon Truk dan kendaraan khusus Thailand sebagai dekomunikasi paparan bahan Nubika. Selanjutnya, Sub Contact Maintenance. Melintas selanjutnya, kendaraan water treatment and dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan. Disusul dari belakang, kendaraan khusus Laut System, Command Post. Selanjutnya, 1 unit kendaraan musik militer TNI Angkatan Darat tahun 2020 atas prakasa Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman guna meningkatkan moral prajurit.
atau Multi-Purpose Combat Vehicle. Selanjutnya, Ranpur V150 Cannon adalah kendaraan penggempur yang dibekali persenjataan utama. Selanjutnya, satu unit Astros mampu menjangkau jarak 100 km. Hadirin yang berbahagia, berikutnya melintas di hadapan kita rudal P-15 Termit dengan jangkauan 90 km. Diikuti di belakangnya torpedo Black Shark dan torpedo A244S yang mampu mencapai sasaran hingga 90 km. Mengikuti selanjutnya rudal Exocet MM40 Block 2 mampu mencapai sasaran hingga 140 km. Berikutnya 4 unit UAV Surveillance Bus Penerbal dan 2 unit Ganila yang dibuat di Indonesia dan memiliki tugas pokok memberikan dukungan logistik. Berikutnya 2 unit Sea Rider dan 1 unit BTR-4 merupakan kendaraan lapis baja modern yang penting untuk mobilitas pasukan infanteri. Selanjutnya, Ransus Bobcat, Ford EOD, P6 Atauk, dan MIT Eres merupakan kendaraan yang digunakan dalam berbagai misi, khusus di emban Kopasgat. Selanjutnya, Ransus Combat, ITS, dan Radar Smart Hunters S711 untuk Selanjutnya, kendaraan dekontaminasi Nubika merupakan kendaraan khusus untuk mendukung operasi apabila terindikasi kontaminasi Nubika. Selanjutnya, 3 unit kendaraan dapur lapangan dari Pusat Pembekalan Angkatan Darat yang digunakan untuk memberikan dukungan logistik secara mobile. Melintas selanjutnya di hadapan kita 5 unit drum kit lapangan dan kendaraan pendukung dari Yonkes 1 Kostrad guna mendukung kesehatan prajurit. Melintas di hadapan kita 9 unit motor Kehang dan 20 unit motor listrik dari Pusat Peralatan Angkatan Darat merupakan produk anak bangsa buatan PT Land Industri. Melintas selanjutnya 5 unit Panzer Anwa 6x6 angkut personil diproduksi oleh PT Pindad yang memiliki fungsi sebagai kendaraan lapis baja untuk angkut pasukan mendekati sasaran musuh. Melintas selanjutnya 40 unit kendaraan Jeep. Kendaraan ini digunakan sebagai kendaraan angkut personil.
Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, mengakhiri defile material tempur alutsista TNI. Marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk alutsista Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu ke-78 Tentara Nasional Indonesia, TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Lari, maju!